حاجاتنا وقضاء ديوننا ونصر مرادنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya baca, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala Aliyun karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya ini budaknya orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Kepada Sayyidina Ali. Insya Allah, kalau mau Rasul menjual diriku, biar aku dijual. Itu ngajari satu huruf, Pak. Betapa mahalnya ilmu agama, ilmu agama. Ini hanya sebagai support, Pak. Apalagi ilmu-ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa insya'a istaraqqa. Kalau mau biar guruku itu menjadikan aku budak. Jadi Sayyidina Ali siap jadikan budak, dijual mau, dijadikan budak mau. Artinya apa? Bahwasannya ilmu agama itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibanding apa yang selama ini kita kejar-kejar. Seperti kemarin saya ulang-ulang, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Seluruh dunia itu dilaknat, termasuk waktu kita, termasuk harta kita, istri kita, anak kita, semua dilaknat. Artinya dilaknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kecuali siapa? Illa dzakirallahi, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa aliman au muta'alliman, orang yang alim, orang yang pengen jadi alim. Au sami'an, atau orang yang mau mendengarkan. Wala takun rabi'an, jangan jadi yang keempat, tidak pintar, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Niscaya engkau akan hancur. Artinya hancur itu kau akan jadi tidak akan paham dengan sebuah ilmu agama. Itu sebagai support sebelum pengajian dimulai. Kemudian saya tambah satu lagi. Jadi biar kita ngaji itu tahu alurnya. Makanya kalau ngaji diburu-buru sulit. Jadi banyak yang tidak memahami kenapa saudara-saudara kita ini jauh tidak menguatkan niatnya di dalam mencari ilmu dibanding dengan menuruti hawa nafsu, karena kekurang pahaman tentang agama. Kemudian Kanjeng Rasul bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dengan satu tujuan mencari ilmu,
maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu yang bicara Kanjeng Nabi. Pokoknya asal ngalap Kanjeng Nabi, insya Allah urusan beres. Nah, itu tergantung hati kita, keimanan kita, seberapa kuat iman kita dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu sebagai support saja, pengingat kita, karena tidak tahu besok masih hidup apa tidak, besok kita masih bisa bergerak apa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai Pak. Sin soal. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yumkinuna ma'rifatu dzatillahi ta'ala. Kalau makna santri, hal yumkinu, apakah mungkin ing kita ma'rifatu dzatillahi, apa mengenal date Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ini yang bukan orang Jawa Pak, nanti juga ada penerjemahannya. Jadi nanti ada maksudnya. Jadi biar yang kepingin sembari makna silakan. Hal yumkinu anatah mungkin ing kita ma'rifatu dzatillahi, apa ngawruhi atau mengenal date Allah Ta'ala. Kalau ada pertanyaan apakah mungkin kita ini mengenal, melihat zatnya Allah. Zat itu seperti ini Pak. Jadi ini air itu namanya zat. Seperti aqua ini zat. Lah apakah kita sebagai manusia ini bisa melihat zatnya Allah? Selama ini kan kita suka mendengar perdebatan yang ramai di media sosial, apakah kita ini bisa melihat zatnya Allah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jim jawab la ya'rifu, ora weruh Allah ing Allah illallahu kejaba Allah. Jawabannya, orang tidak mungkin bisa melihat Allah kecuali atas izin Allah. Jadi manusia tidak bisa melihat Allah terkecuali dengan izin Allah. Kira-kira bisa dipahami Pak? Misalkan kita ini bikin peci, lah peci ini dibikin oleh saya. Peci ini itu nggak bisa melihat saya, karena peci ini tidak seperti saya yang bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa nulis, bisa baca. Tapi seandainya atas kuasa yang bikin, misalkan bikin robot, kemudian tak kasih data atau ya ibaratnya kecanggihan teknologi sekarang, diajak ngobrol terus bisa jawab, itu kadang-kadang ada ya Pak ya? Nah logikanya seperti itu. Artinya manusia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal Allah, hanya orang-orang yang diizini Allah. Insya Allah seperti itu. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma utawi sekabehane perkara khatara kang krentek, khatara kang krentek, apa ma bibalika ing dalem ati sirah,
fallahu mangka utawi Allah bihila fidalika iku nulayani mengkono ma khotoro bibalika. Artinya apa? Terkadang dalam hati orang ini muncul dugaan-dugaan. Begitu melihat besarnya, tingginya langit, kadang kan dugaan hati itu kan berarti Allah yang melebihi langit sehingga bisa menyangga bikin yang segitu gedenya. Kemudian melihat rembulan besar, kemudian hati itu membayangkan berarti Allah begini, tangannya begini, beginilah. Apa yang ada dalam bayangan hati kita, Allah itu tidak seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Sehingga Kanjeng Nabi mengajarkan tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi dzatillahi. Berfikirlah Anda dengan ciptaan-ciptaan Allah. Anda jangan berpikir-pikir tentang zatnya Allah. Kita nggak boleh mikir bentuknya Allah bagaimana. Apakah ada kepalanya, apakah ada kakinya. Itu tidak boleh dipikir-pikir, dibayang-bayangi. Kira-kira bisa dipahami? Pak Haji Nawi. Alhamdulillah. Alon-alon Pak Haji Nawi. Ilmu itu setitik ora jadi soal sing penting barokah dibanding ilmune akeh tapi bingung kelimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa wa hiya ma'al wajibu eta perkara kang wajib fi haqqillahi ing dalem hake Allah ta'ala malur sapa Allah ijmalan kelawan ijmal itu global. Sifat wajib Allah secara global itu apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa sih sifat wajibnya Allah secara global? Jim jawab, al-wajibu utawi perkara kang wajib fi haqqillahi ta'ala ijmalan kelawan global wa hiya wajib ittisofu iku nyifati Allah bi kulli kamalin kelawan saben-saben perkara kang sempurna. Jadi sifat wajib Allah secara global itu apa? Kita mensifati semua yang dimiliki Allah itu sempurna. Itu secara global. Jadi sifatnya Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun sifat Allah. Beda dengan kita. Sifat kita berubah-ubah, kadang rajin, kadang anot-anotan, kadang derma, kadang kurang derma. Itulah sifat manusia. Jadi beda dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu maha sempurna. Itu secara ijmal atau secara global. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa wa hiya ma al wajibu. Sing penting paham karepe ya Pak Cinawi ya. Iya Pak. Sing penting paham karepe. Ma utawi apa wa hiya ma al wajibu eta sifat wajib fi haqqillahi ta'ala ing dalam hake Allah ta'ala tafsilan kelawan tafsir itu secara diperinci, secara terperinci, secara mendetail. Sifat wajib Allah itu apa secara mendetail? Kalau tadi secara global, kalau ini diterangkan secara mendetail.
secara terpisah-pisah. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya al-wajibu utawi perkara kang wajib fi haqqillahi ta'ala tafsilan kelawan pisah-pisah isruna iku ana 20 sifatan apane sifate. Jadi sifat wajib Allah secara terperinci itu ada 20. Itu secara terperinci. Wahia utawi wajib, wahia utawi isruna sifat 20 itu apa? Al-wujudu siji wujud. Jadi sifat Allah, sifat wajib Allah 20 yang pertama itu wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi pokoknya sifatnya Allah itu ada. Kita melihat sendiri ada alam semesta ini, oh berarti adanya Sang Pencipta. Lah siapa kita nggak tahu. Kemarin sudah diterangkan lewat lesannya para nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah. Kira-kira bisa dipahami ya Pak ya? Wal kidamu dan kidam, kedua sifat kidam itu dahulu. Allah maha dahulu, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mendahului. Wal baqa'u nomor 3 baqo kekal. Wa mukhalafatuhu, baqo artinya kekal Pak. Wujud ada, kidam dahulu, baqo kekal. Tuhan itu kekal, nggak bakalan mati. Kalau ada Tuhan mati lah, terus bagaimana langitnya runtuh apa enggak? Bagaimana rembulan apa enggak rontok turun ke bawah? Lawang Tuhannya mati. Lah yang ngasih makan kita sehari-hari siapa kalau bukan Tuhan? Kemudian wa mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadisi, beda dengan makhluk. Yang bikin nama yang dibikin itu beda Pak, logikanya seperti itu. Itu bahasa Arabnya mukhalafatu lil hawadisi. Pak Haji Nawi bikin pesawat terbang dari kertas. Kira-kira pesawat yang dibikin Pak Haji Nawi dengan Pak Haji Nawi sama apa enggak Pak? Beda. Perbedaan itu loh namanya mukhalafatul lil hawadisi. Makanya kita sama Allah itu beda Pak. Nah, pokoknya beda. Kita nggak boleh bayangin nanti Allah gimana gambarnya, bentuknya, apa kayak kayu, apa kayak pohon, udah nggak perlu dipikirin. Nanti kalau sudah sampai waktunya, kalau melihat Al-Quran, jika engkau sudah dibukakan pintu keyakinan Anda, maka Anda baru bisa melihat Allah. Tapi memang syaratnya ya berat, harus jadi orang-orang sufi, jadi orang-orang kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, lan ngadeke Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah binafsihi kelawan date Allah. Jadi sifat berikutnya itu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi itu berdiri sendiri. Sudah ada, bisa berdiri sendiri. Beda dengan manusia, manusia dari tidak ada kemudian disifati jadi ada. Nah, keadaan kita nggak bisa berdiri sendiri.
Kita masih menggantungkan dengan manusia yang lain, makhluk yang lain. Buktinya bangun rumah butuh pakai token. Kita sakit perlu obat. Beda dengan Allah. Allah tidak membutuhkan apa. Nggak membutuhkan siapa, nggak butuh orang tua, nggak butuh ibu, nggak butuh ayah. Jadi Allah itu satu, tidak butuh siapa-siapa. Itulah Tuhan orang Islam. Kemudian wahdaniyatu, sifat nomor berikutnya yaitu wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya satu. Jadi Allah itu satu, menguasai segala-galanya. Pokoknya kita ini Tuhan kita satu. Nah, pokoknya nanti kalau kita sudah keyakinan seperti ini, pegang terus Pak. Kalau nanti ada yang nawari, yuk masuk ke agamaku, Tuhan saya ada 4, udah. Kan di logika bisa Pak. Misalkan antara makhluk dengan Tuhan mesti beda. Lah kalau misalkan Tuhan punya istri, lah nanti istri kita yang cantik-cantik direbut Tuhan semua. Logikanya begitu Pak. Kalau Tuhan nggak punya anak, logikanya anak yang ganteng-ganteng akan direbut Tuhan. Ngapain saya capek-capek? Namanya Tuhan kan berkuasa. Tapi nyatanya nggak ada huru-hara seperti itu. Maka Tuhan kita cukuplah satu, yaitu Allah, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kudratu, dan sifat kudrat kuasa. Allah itu kuasa. Bikin kita besok mati, kuasa. Bikin kita besok kaya, kuasa. Bikin besok jadi kiamat, Pak, dihancurkan Allah, kuasa. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dianalisa oleh pikiran kita, Allah itu berkuasa. Pokoknya Allah itu kuasa, yakin aja begitu. Sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang ada di sekeliling kita, itu semuanya kekuasaan Tuhan. Wes nggak usah mikir yang model-model. Ini gara-gara ini, semuanya itu atas kehendak dan kekuasaan Tuhan. Kita nggak punya wewenang. Artinya apa? Ya ini buat pelajaran kita yang punya kekuasaan. Kekuasaan kita di sini itu hanya sementara. Kiai ya sementara, ustadz ya sementara, kita jadi jamaah ya sementara. Yang punya kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iradatu, dan sifat iradah berkehendak. Artinya iradah itu berkehendak. Yang terjadi di alam semesta ini atas kehendaknya Allah. Makanya orang itu kata orang-orang ya, bagaikan rezeki itu bagaikan bumi bulat. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Gentian Pak. Semua makhluk hidup itu gentian. Bener jari Kanjeng Nabi, ad-dunya daruman la darolah. Dunia ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia itu rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa maluman lama lalah, dan hartanya orang yang tidak punya harta. Itu loh dunia. Artinya apa? Yang dikirain rumah kita besok itu juga akan diwaris oleh generasi
yang lain, generasi berikutnya. Saat ini kita kumpulkan uang kita banyak, kita ngerasa duit kita nggak tahu besok meninggal, ya diganti oleh keluarga kita. Itu loh namanya dunia ini hartanya orang yang tidak punya harta. Begitu kita sudah diambil oleh Allah, jadi tidak ada pindah ke alam kubur, maka sesuatu itu akan bergeser kepada generasi berikutnya. Ini loh dunia. Makanya kalau sampai kita belain dunia mati-matian sampai nggak kenal sama Tuhan, ya sampean bayangkan sendiri. Mudah-mudahan kita masih dikasih komitmen oleh Allah, keyakinan oleh Allah, masih mampu mau menuntut ilmu. Lalu nyari ilmu itu ngenteng-ngentengi loh Pak, ngenteng menuju jalan surganya Allah. Jadi nyari surga itu nggak usah nanti-nanti, sekarang udah bisa, udah kudu latihan dari sekarang, nggak usah nanti nggak usah. Anggap aja ini itu adalah ujian. Kira-kira nyari ilmu itu mudah apa susah? Kalau masih kita rasakan susah, artinya kita menuju surganya Allah juga dalam keadaan kesusahan. Kalau kita merasakan, wah enjoy, enak, nikmat, ngaji ternyata nikmatnya luar biasa. Ya ada makanannya, ada suguhannya, kok enggak nih? Kok bisa seperti itu? Insya Allah jalan ketemu surga. Mudah-mudahan berikutnya wal ilmu dan sifat ilmu. Ilmu itu mengetahui. Jadi Allah itu maha tahu. Ilmu itu artinya tahu. Allah maha tahu. Sing ana dohir, sing ning batin kita. Di luar kita Allah tahu. Apa yang kita kerjakan Allah tahu. Apa yang dirahasiakan oleh kita dalam hati kita Allah pun juga tahu. Dari tahunya Allah kita ini senantiasa diawasi Allah. Tiap hari diawasi Allah. Kita terkadang ini ya kadang salah pemikiran. Kalau diawasi oleh petugas kita takutnya luar biasa. Tapi kalau diawasi Allah juga ada takut-takutnya. Entah itu karena imannya nggak ada apa enggak, wallahu a'lam. Soalnya iman itu terkadang ya nongol, terkadang hilang. Makanya kita ini terkadang lupa, nggak sadar sama Allah nggak ada takut. Tapi kalau sama pejabat kita lebih takut. Itu ilmu, artinya Allah maha tahu. Dari tahunya Allah, mari kita pandai-pandai menjaga hati kita, menjaga yang kita simpan dalam hati. Dendam sesama teman, gara-gara ledek-ledekan, gara-gara persaingan, gara-gara ukuran tanah, gara-gara ya model-model namanya. Hidup itu persoalan akan banyak, sama istri, sama anak. Nah, kita butuh pinter-pinter Pak, pinter-pinter menjaga apa yang ada di dalam hati kita, sebab Allah maha tahu. Ya'lamu innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut lagi. Wal hayatu hayat. Hayat itu hidup. Sifat berikutnya dari Allah itu hayat. Hayat artinya hidup. Tuhan itu hidup, tidak akan mati. Di Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau manusia mesti ketemu mati, tapi ke Allah gak bakalan mati. Semua yang ada di alamnya Allah bakalan mati. Malaikat mati Pak, mati.
Yang nyabut nyawa mati mati. Jadi semua makhluknya Allah nanti akan dimatikan. Yang tersisa yang masih kekal hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasam'u, sama itu mendengar. Jadi sama itu artinya mendengar, Allah maha mendengar. Apa yang ada dalam hati kita didengar Allah, apa yang dalam mulut kita didengar Allah. Artinya kita ini setiap mau berbicara, setiap mau berangan-angan, usahakan yang baik, sebab akan dilihat, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kemudian wal basaru, sifat basar, melihat. Allah itu melihat. Penglihatan Allah nggak sama dengan kita. Kalau kita melihat butuh pakai mata, nanti keterangannya insya Allah ada. Di penglihatan kita nggak sama dengan Allah. Kalau kita wasilah biwasitotil ainaini, kalau Allah tidak pakai mata, pakai apa? Nggak perlu dibayangkan, tadi awal sudah dibahas. Nggak boleh dipikir Allah itu bentuknya kayak apa, nggak boleh. Yang penting Allah itu maha melihat. Kemudian wal kalamu, dan sifat kalam. Kalam itu artinya berbicara. Kalam itu artinya berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat berbicara. Nah, termasuk kitab-kitab yang diturunkan pada nabinya Allah itu juga pembicaraannya Allah, tapi yang sudah diganti. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah, kalam Allah yang sudah disalin. Ibaratnya kalau Al-Quran yang ditulisan ini itu yang untuk mempermudah bahasa makhluk. Ya, kalau langsung bahasanya Allah ya nggak bisa. Sebab Allah itu kan beda. Tadi kan sudah dibahas awal, mukhalafatu lil hawadisi. Kalau bahasa kita ada a, i, u, e, o, e. Kalau bahasanya Allah nggak ada seperti itu. Lah kok itu bisa ada alif bata sajim kan? Itu hanya untuk memahamkan terhadap makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu lan anane Allah Ta'ala qadiran etak dat kang mampu. Jadi qadiran nama kudrat itu sama. Kudrat itu secara makna mampu. Kalau qadiran itu zat kang mampu, zat yang mampu. Jadi Allah itu mampu atau berkuasa. Segala alam semesta dikuasai Allah. Makanya kita ini gak punya kekuasaan. Sekuat-kuatnya kita ini pasti akan jatuh. Iya kenapa? Kalau nggak percaya sampean boleh teliti siapa aja di antara saudara-saudara kita, mesti bakalan ya naik jatuh ibarat kayak anak kecil lah. Kemudian wa muridan, lan muridan itu zat yang berkehendak. Kalau irodah itu yang berkehendak, kalau iradah itu artinya berkehendak, kalau muridan ada yangnya, yang berkehendak. Wa aliman, dan aliman yang maha tahu. Kalau tadi ilmu tahu, kalau aliman dat yang maha tahu. Wahayan landat kang maha hidup. Jadi Allah itu maha hidup.
Hayyan itu bersamaan dengan hayatun. Wasami'an dan sami'an, dat yang mendengar. Jadi ada dat yang tambahannya. Wa basiron lan sifat basiron, dat yang melihat. Kalau basor itu artinya melihat, kalau basiron dat yang melihat. Nanti itu terbagi-bagi lagi sifat Allah, ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah. Nanti ada pembagian-pembagian. Wa mutakalliman, dan terakhir sifat mutakalliman, artinya Allah itu zat yang berbicara. Makanya Allah dalam Al-Quran berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallama lan ngucap lan gunem Allah sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman, kelawan ngomong beneran. Jadi ngomongnya bukan ngomong biasa, tapi ngomong sungguhan, berbicara kayak begini kita ini. Jadi artinya Tuhan itu maha berbicara. Kira-kira udah bisa dipahami ya Pak ya. Tinggal kita ngapalin karena ini wajib. Mari kita bareng-bareng dibaca. Yang hayyan apa Pak tadi? Hayyan, dat yang maha hidup. Baca. Ya biar hafal, nanti besok-besok untuk diwiridkan supaya kita hafal beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qiyamah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wa daniyat kudrat irada ilmu hayat sama Basyar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Kudrat itu mampu atau berkuasa. Sama kadiron sama ya? Kudrat sama qadiron itu sama. Kalau kudrat itu secara makna, nanti itu namanya masuk sifat maknawiyah. Secara makna itu kudrat artinya kuasa. Kalau qadiron itu artinya zat yang berkuasa. Kan beda kan, misalkan orang yang berkuasa ama kata-kata kuasa. Jadi ada secara makna, ada secara nafsu. Nantinya itu masuk sifat nafsiyah. Nafsi itu zat pribadi. Pribadinya Allah itu loh berkuasa, yang menguasai, yang berkehendak, yang hidup itu. Maksudnya nanti seperti itu. Itu namanya isim sifat. Mari kita beristighfar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله